sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alas. Kau ku sembah, ku sembah. Bisa bangkit berdiri sama-sama. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Makasih Tuhan. Kami minta kuasa-Mu mengalir dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang spesial malam hari ini. Sebab ibadah tanpa kehadiran-Mu hanya rutinitas biasa. Kami izinkan Engkau memenuhi hati kami ini Tuhan. Jesus name. Lihat sampai kedalaman batin kami. Dapati hati kami ini tetap benar di hadapan-Mu. Koreksi sampai ke kedalaman batin kami. Kami mau beri hidup kami ini sebagai korban yang berkenan di hadapan. Sisa hidup kami mau pakai untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau dedikasikan sepenuhnya buat Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Hari ini kita mau belajar sedikit ya. Kita harus berikan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Harus. Hati ini harus sepenuhnya sama Tuhan. Yesus waktu lahir itu ada orang-orang Majus, itu banyak sekali orang Majus. Dia kasih korban persembahannya, emas, mur dan kemenyan. Beri. Hari ini Yesus itu bukan bayi lagi, dia adalah raja yang memerintah di dalam hidup kita. Harusnya Yesus itu memerintah dalam diri kita. Tidak ada lagi daging yang ngontrol dan mengendalikan. Kenapa sih Tuhan mau satu-satunya yang berkuasa dan bertata dalam hati kita? Karena Dia mau ngontrol dan mengendalikan hidup kita, supaya hidup kita mencapai destinasi Tuhan. Bukan jalani mau kita sendiri. Banyak orang jalani hidupnya maunya sendiri kok. Hidupnya dipimpin ego, dipimpin amarah, dipimpin kepalsuan, dipimpin dengan keinginan daging dan hawa nafsunya. Tuhan harus menjadi satu-satunya, katakan satu-satunya. Semua orang di muka bumi ini mau kenal Tuhan atau nggak kenal Tuhan, ada kecenderungan untuk mendekat pada Sang Maha Pencipta. Siapapun itu, mau orang kenal Tuhan atau nggak kenal Tuhan, orang percaya Yesus atau nggak percaya Yesus, selalu punya kerinduan, kepingin mengalami Tuhan, pingin dekat sama Sang Maha Penciptanya. Tetapi kita ini punya Tuhan yang berbeda. Tuhan yang Maha Perkasa, Allah Pencipta langit dan bumi itu, Dia mencari kita. Dan orang-orang dalam ruangan ini adalah orang-orang yang termasuk dalam kasih karunia-Nya, ditemukan menjadi miliknya. Dan ketika kita mengambil keputusan menjadi orang percaya, kita undang Yesus masuk dalam hati kita sepenuhnya. Dia harus yang berkuasa dalam diri kita. Nggak ada sisa lagi buat diri kita sendiri. Dia harus menjadi raja dalam hidup kita sepenuhnya.
Dalam pikiranmu, dalam kemauanmu, dalam kehendakmu harus dikontrol oleh kehendak Tuhan loh. Kalau pikiran ini tidak dikontrol oleh kehendak Tuhan, dipikir kita dikontrol dengan pikiran kita sendiri. Tidak heran orang-orang begini selalu bikin trouble di mana-mana. Sama anak trouble, sama cucu trouble, sama mantu trouble, sama besan trouble, sama temen trouble terus. Karena apa? Hidup dipimpin, dikuasain oleh keinginan daging dan hawa nafsunya. Bukan Yesus yang ngontrol dan mengendalikan. Kalau kita anggap Tuhan sebagai raja, segala raja yang maha perkasa, kita harus dedikasikan hidup ini sepenuhnya untuk Tuhan. Untuk Tuhan, dikontrol dan dikendalikan Tuhan. Kalau tidak, daging nanti yang ngontrol. Kalau daging yang ngontrol, akan ambil keuntungan setannya untuk dijebak, dijerat. Tidak heran orang yang dikontrol keinginan dagingnya, dikuasai oleh emosi, amarah, susah mengampuni, susah melepaskan pengampunan, hidup penuh kepahitan. Egonya bukan main, maunya benar sendiri, hebat sendiri, nggak mau ngalah, merasa maha benar, maha suci, dan orang lain salah semua. Orang-orang model kayak begini nggak bisa dipimpin Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus adalah orang yang menyerahkan hidup dan hatinya, pikiran dan perasaannya sama Tuhan. Amin. Kita kalau nggak dipimpin Roh Kudus, hidupmu akan hancur, nggak akan sampai destinasi Tuhan. Boleh bisa menikmati semua kekayaan, berkat yang ada, tapi belum tentu sampai destinasi ilahi loh. Buat apa? Kita mencapai segala macam, semua kita miliki, tapi waktu suatu hari kita menghadap Tuhan dan Tuhan tolak kita, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Hidup yang ada hari ini kita dedikasikan untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan. Katakan untuk Tuhan. Ini daging harus dimatikan, ini keinginan daging, hawa nafsumu, semua. Karena Yesus yang harus menjadi raja, yang kita sembah dan kita layani siang dan malam, harus menjadi satu-satunya yang memerintah dalam hidup kita. Kenapa sih kok Tuhan mau hati kita? Kenapa kok Tuhan mau memerintah dalam hidup kita? Karena dia mau limpahi kita pada kekuatan dan kuasanya untuk hidup kita menjadi dampak besar bagi banyak orang. Berapa banyak orang Kristen yang harusnya dipakai Tuhan luar biasa, dari ke tahun ke tahun tidak pernah berubah, malah bikin trouble di mana-mana. Kenapa? Ngakunya orang Kristen, ngakunya rajin ke gereja, sudah kasih sumbangan banyak lagi, kasih persembahan ke pendeta banyak lagi, tetapi hidupnya nggak jadi berkat. Buat apa? Hidup kita jadi berkat. Real manifestasi kehidupan kita jadi berkat. Katakan jadi berkat. Toleh kanan kiri menjadi berkat. Kok tegang? Kenapa? Bentar lagi makan. Katakan jadi berkat. Hidup kita jadi berkat. This real kehidupan kita ini memberkati banyak orang melalui kelakuan, karakter, sikap, dan perbuatan. Percuma kita datang jadi orang Kristen dan beribadah, beragama, tapi hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain. Buat apa? Gak ada gunanya sama sekali. Mulut masih jahat, pikiran masih kotor, kelakuan masih najis, hidup penuh kepahitan, benci, jengkel, dendam, gak bisa ngampuni. Tapi hari ini kita mau dedikasikan hati kita ini. Ini Kristus kita peringatin bukan bayi lagi. Hari ini kita meringatin Yesus itu bukan bayi. Dia adalah seorang raja yang memerintah kekal selama-lamanya. Suatu hari kita akan tinggal di langit baru dan bumi baru, memerintah bersama Kristus loh. Amin. Banyak orang anggap Tuhan sebagai Bapak yang baik. Yuk, gak masalah Bapak yang baik. Bapak tetap mengasihi anak-anaknya kok. Kita anggap sebagai gembala-gembala akan menuntun pada rumput yang hijau. Tapi jarang orang menghormati Tuhan sebagai raja, segala raja. Ketika kita hormatin Tuhan sebagai raja, kita respect dan hormat loh hadap Tuhan. Kita nggak main-main loh hidup kita loh. Nggak mungkin kita sembarangan. Tahu nggak di kitab Esther, seorang menghadap raja kalau tidak berkenan dipenggal kepalanya loh. Karena meski respect dan hormat kepada Tuhan. Banyak orang nggak respect dan hormat sama Tuhan. Jalan maunya sendiri, ngomong semaunya sendiri. Nggak heran bertahun-tahun tetap seperti itu terus. Ada di kitab Ayub ada 7 jemaat. Ada jemaat-jemaat yang dikutuk Tuhan, dicela Tuhan. Mereka harusnya mencapai destinasi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi dia nggak mau korek sampai kedalaman batinnya. Dia nggak respect, hormat sama Tuhan. Kalau kita respect dan hormatin Tuhan sebagai raja, kita akan dibawa terus menjadi orang-orang yang memiliki dampak yang besar. Ketika seseorang bisa menghadap raja, seorang gembel bisa menjadi seorang bangsawan. Betul apa enggak? Raja punya otoritas, raja punya kuasa. Bahkan seorang bangsawan bisa menjadi seorang gembel kalau menghadap raja. Kita ini adalah anak-anak raja, harusnya kelakuannya seperti anak-anak bangsawan. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen nggak heran kelakuannya nggak seperti bangsawan. Bahkan pendetanya harusnya menjadi imam, raja, dan nabi, nggak jadi berkat.
Bagaimana mungkin bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Amin. Ini Natal khotbahnya agak keras ya. Baru dengerin khotbah model kayak begini kan, bagus. Sehat buat manusia, rohmu. Karena kita harus respect dan hormat sama Tuhan kok. Banyak orang Kristen hidupnya nggak respect sama Tuhan. Main-main sama Tuhan. Dipikir saya udah ke gereja. Saya udah ke gereja cukup kok. Saya udah kasih persembahan cukup. Saya udah baik sama pendeta, ada bilang salam, segala macam, udah baik cukup. Apakah cukup seperti itu? Tuhan mau lebih loh. Tuhan ciptakan kita tuh dengan maksud dan tujuan kan. Betul enggak? Coba lihat telapak tanganmu. Telapak tangannya ibu-ibu, tolong lihat apa? Itu kan semuanya ada sidik jarinya kan? Benar enggak? Ada bapak-bapak. Oh, ada bapak-bapaknya. Bapak-bapak, sorry ya. Tertutup dengan wajah ibu-ibu yang luar biasa cantik-cantik ini. Telapak tanganmu ini punya sidik jari, dan ini beda dengan siapapun di muka bumi. Baik orang yang pernah hidup, pernah mati, orang yang hidup hari ini dan hidup yang akan datang, beda. Dia spesial, katakan saya spesial. Handmade, Tuhan sendiri yang bikin. Kalau Tuhan bikin handmade, kita kira-kira Tuhan punya tujuan nggak? Tuhan punya maksud nggak? Tuhan punya maksud. Tapi kita nggak pernah mikirin maksud Tuhan. Kita jalan aja maunya sendiri. Tuhan maumu hari ini pakai aku itu sampai hari ini jadi orang Kristen itu apa sih maumu? Tujuanmu siapa sih Tuhan? Aku pengen jalan loh seperti yang kau mau loh. Aku pengen kenal seperti yang kau inginkan. Aku pengen berjalan seperti yang kau inginkan. Supaya hidupku itu memiliki dampak besar dan namamu dipermuliakan. Harusnya kan seperti itu. Tapi orang kan lebih enak mikirin diri sendiri. Susah sekali ikut Tuhan. Orang ikut Tuhan itu pikul salib sangkal diri. Katakan pikul salib sangkal diri. Orang pikul salib sangkal diri itu matiin daging dan hawa nafsu kita itu loh. Ikut Tuhan tadi dibilang bukan jalan tol. Kita akan dibawa pada titik tertentu lembah kekelaman loh. Pada titik tertentu Tuhan seakan-akan nggak jawab doa kita. Kita doa sampai mentok plafon rasanya, nggak ada lagi breakthrough. Seakan-akan dibiarkan, tapi Tuhan tak pernah biarkan kok. Tuhan lihat hatimu kok isinya seperti apa. Kamu sungguh mengasihi Tuhan apa tidak? Kalau di sini kan kelihatan kudus suci tak bercacat celah semua. Cantik-cantik dari depan sampai belakang, haleluya. Bapak-bapaknya kelihatan ganteng semuanya. Tapi silent please, saya nggak mau dengar suara handphone bunyi. Matiin handphonemu kalau perlu. Dengerin baik-baik. Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidupmu. Banyakan kita jalan mau kita sendiri. Bahkan orang Kristen nggak tahu tujuan hidupnya apa. Tidak heran dari tahun ke tahun tetap sama, nggak pernah berubah. Bahkan cenderung mikirin kepentingannya, egonya dan nafsu. Jangan pernah beri ruang kosong dalam hidupmu buat dirimu sendiri. Kalau kita beri ruang kosong buat diri kita sendiri, kita jadi orang egois dan keras kepala. Orang yang egois dan keras kepala itu susah dibentuk, susah dinasihatin, susah ditegur, susah diomongin. Selalu merasa benar sendiri. Kalau orang nasihatin, merasa harga dirinya jatuh, merasa terluka dan tidak terhormat. Itu orang keras kepala. Orang model kayak begini itu susah dibentuk, susah dipakai Tuhan. Harusnya kita mencapai destinasi yang Tuhan tentukan. Tetapi kalau kita ini jalan mau kita sendiri, kita nggak capai destinasi Tuhan. Dari tahun ke tahun, padahal tetap sama terus. Bayangin, padahal Tuhan mau kita naik level. Dengerin ini para pengusaha semua. Dunia ngomong kan, tahun-tahun ke depan nggak jelas. Itu orang kata orang dunia loh. Ada yang ngomong macam-macam kata dunia orang jelas, kata orang dunia. Tahun ke depan nggak jelas, dengerin baik-baik. Kita punya Tuhan yang jelas, this real. Kita sebelum kenal Tuhan aja dia rela mati di kayu salib buat kita. Apalagi hari ini kita kenal Tuhan, ngalami Tuhan. Kira-kira Tuhan piara dan Tuhan jagain nggak? Tuhan proteksi nggak? Saya sudah sering kali ngomong khotbah saya di YouTube nih, sering ngomong ini. Yang menjadi jaminan masa depan kita di tahun-tahun ke depan, yang kata orang itu buru gelap, adalah semua kebaikan yang Tuhan pernah lakukan di masa lalu. Kayaknya udah lapar ya? Nggak nyambung, nggak ngerti kayaknya. Iya. Halo? Amin. Ngerti ya? Jaminan masa depan kita, yang menjadi jaminan masa depan, kan nggak ada orang bisa jamin masa depan kan? Nggak ada. Yang menjadi jaminan masa depan kita adalah semua kebaikan Tuhan yang pernah dilakukan buat kita di masa lalu. Amin. Pertolongan, mujizat, kesembuhan, proteksi, penjagaan. Itu yang menjadi jaminan kita di masa yang akan datang. Amin. Kalau kamu percaya sama Tuhan. Yang jadi masalahnya kamu percaya sama siapa hari ini? Mau sungguh percaya sama Tuhan, percaya pada kemauanmu sendiri. Karena kalau orang-orang kaya itu hidupnya sudah terbiasa nyaman, jadi nggak perlu pakai iman. Mau belanja ada, duit ada, mau jalan-jalan ada.
Jadi bergantungnya pada angka dan nilai depositomu dan rekeningmu. Tetapi kita harus menjadi orang yang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, kita mau bergantung sama siapa? Orang ke depan nggak jelas loh. Kita melewatin masa-masa yang mengerikan beberapa bulan yang lalu. Hampir tiap 5 menit ada ambulan lewat kan. Dan kita sampai hari ini bisa dandan cantik, mukanya merah, kelihatan manis, merona, pakaiannya keren-keren, wangi-wangi luar biasa, duduk bisa dengerin saya ngomong seperti ini. Bu, apa kira-kira Tuhan sudah selesai dengan hidupmu? Tuhan belum selesai. Tuhan masih punya maksud dan tujuan yang harus kita genapi kok. Maka kita mesti dedikasikan hati ini sama Tuhan. Kita mau buat apa hari ini? Boleh kerja, saya juga kerja. Saya bukan pendeta malas, saya kerja. Saya nggak mengharapkan persembahan dari orang lain. Saya bangun usaha untuk cukupin semua kebutuhan saya. Tetapi di sisi lain saya harus cari Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Beri hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Kalau hidupmu hari ini masih separuh di dunia dan separuh di Tuhan, kamu nggak akan ngerti rencana Tuhan dalam hidupmu ke depan apa. Nanti lihat aja. Desember tahun 2000 ke depan akan menjadi sama Desember tahun ini. Karena kamu melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita mau melakukan hal yang berbeda, ke depannya kita akan menikmati sesuatu yang berbeda. Amin. Bukankah berjalan bersama Tuhan itu naik dan tidak pernah turun? Itu nempel sama Tuhan. Orang yang nempel sama Tuhan itu hatinya terpaut sama Tuhan, pikirannya terpaut sama Tuhan, kemauannya, kehendaknya itu jalan sama Tuhan, bukan jalan maunya sendiri, dipimpin maunya sendiri. Harus belajar ikut Tuhan itu pikul salib sangkal diri mati daging. Gak ada solusi lain. Matiin dagingmu, egomu, hawa nafsumu. Ini yang seringkali nempel. Ini daging ini kan suka makan bakmi kan, suka makan babi kecap. Ini daging. Itu enak tuh, di belakang ada itu. Tapi daging ini harus dilatih untuk kenal Tuhan, cari Tuhan. Ini nggak bisa di entertain terus. Kalau daging di entertain terus, nyeret kita pada keinginan dan hawa nafsunya, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Dan itu harus ditaklukkan. Kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan, kita harus beri hati kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa terkecuali. Maumu, egomu, kehendakmu, keinginanmu, cita-citamu, masa depanmu, semuanya harus serahin sama Tuhan. Supaya kita masuk dalam destinasi ilahi. Kita akan masuk dalam rencana ilahi. Kalau hari ini Bapak Ibu nggak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, ada yang salah dengan manusia rohmu. Kalau kita nggak peduli dengan Tuhan, ada yang salah, ada yang sakit loh. Kalau kita nggak pengen dengar firman, kita nggak mau belajar berdoa, mau belajar nyembah Tuhan, pengen ngalami Tuhan, ada yang sakit. Mungkin selama ini kamu ngandalin kekuatanmu dan uangmu dengan semua asetmu. Mungkin itu yang membuat hidupmu nyaman. Tapi semuanya akan menjadi sia-sia ketika kita menghadap Tuhan dan tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya sekarang umurnya 45 tahun. Saya ngomong sama istri saya, Hani, kita mau habiskan waktu yang ada yang Tuhan percayakan untuk menyenangin hati Tuhan. Gak ada yang lain. Kita mau bagi hidup kita untuk orang, untuk layanin orang. Bahkan kita bagi sebagian dari berkat yang kita terima, kita bagi untuk nolong orang. Nggak mau ngapain lagi, mau ngapain? Mau ngejar apa? 6 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu, tiba-tiba orang yang dulunya kerja tiba-tiba lewat begitu aja. Apa yang mau ditinggalkan? Kalau ibu ingin meninggalkan sejarah yang baik, dimulai hari ini tulis sejarah itu bersama Yesus. Tulis sejarah hidupmu bersama Tuhan, maka engkau akan meninggalkan warisan ilahi yang memberkati banyak orang. Amin. Itu dimulai belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri. Gak ada lagi orang yang emosian, meledak-ledak gak terkontrol, ngamuan, memandang sebelah mata orang. Emang siapa? Kalau sampai hari ini Tuhan percayakan kita itu hanya kasih karunia kok. Just kasih karunia, bukan kehebatan kegagahan kita. Apa yang bisa dibanggakan dari kita? Tidak ada. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa dibanggakan dalam diri kita itu. Coba cek aja. Semua yang keluar dari tubuh kita tuh gak enak loh. Mau dicek. Keluar dari mata apa? Kalau bangun pagi, bagus. Telinga, bagus. Dari mulut pagi, aromanya wangi-wangian. Dari buah durian, semangka, mangga dan lain sebagainya. Semua yang keluar dari tubuh kita tuh tidak ada yang baik. Ketika
Kita mau beri tubuh ini sama Tuhan. Makanya manifestasi keluar ini adalah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Orang melihatnya bukan kelemahan kita, tapi melihat Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Harusnya orang itu bisa melihat Tuhan melalui hidup kita, melalui tingkah laku, kelakuanmu hari-hari. Orang bisa melihat Tuhan yang real manifestasi. Selama ini melihatnya apa? Kuntilanak, jin, genderuwo, atau malaikat, atau Yesus? Coba tanya, nanti pulang tanya sama suamimu ini. Ini bawa suami, banyak istri ditanya sampingmu. Selama ini kamu lihat apa dalam hidup saya? Suaminya, istrinya mana, Pak? Coba tanya. Selama ini melihat Tuhan atau melihat apa? Atau melihat bayang-bayang maut yang mengerikan gitu? Karena ada istri yang ketakutan ketika suaminya balik. Begitu seperti dihantui mencekam. Seperti ada bayang-bayang maut mencekik dia. Itu real karena kelakuan suaminya horor. Ada juga yang kelakuan istrinya horor sampai suaminya telepon saya, "Pak, mendingan Tuhan Yesus datang jemput saya mati hari ini." Loh, kenapa? Katanya. Nggak tahan Pak sama istriku. Nggak tahu kenapa. This real, ini saya konseling. Kenapa kah sampai seperti itu? Karena yang memancar keluar dari hidupnya itu bukan Kristus, bukan kebenaran, bukan kemuliaan Tuhan, tetapi setan. Orang melihat Tuhan atau melihat setan, tergantung hidupmu hari ini. Berikan hidupmu sama Tuhan, orang akan memancarkan, hidupmu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana akan terpancar kehidupan. Jaga hati nih, hati yang di dalam ini loh, dijagai. Hati itu berbicara tentang manusia, rohmu yang di dalam ini loh. Hati juga berbicara tentang jiwamu. Jiwa itu berbicara tentang apa yang kamu mau, apa yang kamu mau, apa yang kamu rasa, perasaan, kemauan dan kehendakmu. Jiwa ini mesti dijagain begitu rupa supaya sejalan dengan Tuhan. Kalau ini nggak sejalan dengan Tuhan, akhirnya jadi orang yang penuh ego sekali, emosinya meledak-ledak, benernya sendiri, hebatnya sendiri. Kata orang dunia maya itu maha benar sejagat raya. Orang kayak begini nih kalau ditegur marah, disinggung sedikit nggak terima, cari pembelaan. Kalau dia tahu ayat, dipakai ayat menyerang orang lain. Haleluya. Ada bener, di sini nggak ada. Saya temuin di sana, di Kutub Utara ada. Kalau ditegur marah, pakai ayat nyerang balik. Cari kelemahannya lagi. Kelemahannya, kamu dulu kelakuan begini loh. Tahu nggak itu orang sombong? Seringkali orang sombong itu nggak sadar kalau dia sombong, tahu-tahu udah jatuh. Itu harus belajar pikul salib sangkal diri mati daging. Kalau enggak, kita akan jadi orang yang aneh kelakuan kita. Nanti pulang tanya suamimu yang punya suami, "Sayang, cinta, gula, madu, sugar, rayon, pelaku, lapaku, kira-kira kamu menikmati Tuhan di hidupku apa tidak? Kamu tambah sayang sama aku apa tidak?" Langsung suamimu kalau selama ini horor, langsung, "Mimpi apa kamu ya?" Kalau sampai seperti itu, perlu bertobat. Amin. Hidup kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Ibu-ibu di kantor, di pabrik, di toko, di pasar, di tempat-tempat komunitas sosialita. Orang melihat, "Loh, kamu kok berbeda? Sekarang apa ini? Kamu kok jadi berbeda ya? Aku tuh senang loh deket kamu. Karena apa? Ada Tuhan." Tapi kalau kerjaannya nyap, wah dia loh ini, wah, males, jangan deket sama dia, nyakitin ngomongnya. Ini praktek hidup hari-hari. Kekristenan kita itu adalah praktek hidup hari-hari loh. Di sini semua orang Kristen bukan? Semua percaya Tuhan. Amin. Kalau nggak percaya Tuhan, tak bikin percaya Tuhan. Orang harus melihat Tuhan melalui hidup. Terutama orang yang paling dekat dengan kamu. Bisa itu istri, bisa itu suami, bisa itu anak, bisa itu cucu, bisa itu menantu, besan, bisa juga itu mbak di belakang, atau sopir. Haleluya. Coba lihat reaksimu. Kalau engkau ingin dilihat manifestasi kuasa Allah mengalir dalam hidupmu, karakter Tuhan mengalir dalam hidupmu, tanya pembantumu, "Aku ini sudah seperti Tuhan atau enggak?" Haleluya. Kelakuan semua horor. Kalau sudah horor begitu, bertobat.
menyerahkan sepenuhnya hidup kita sama Tuhan itu, belajar berubah setiap hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau enggak, hidup kita enggak akan jadi sama terus dari tahun ke tahun. Orang enak. Saya melihat ada orang yang pelayanan di gereja, rajin, ikut terlibat, punya jabatan pelayan di gereja. Tapi saya perhatikan sama istri saya, itu pembantunya kok tiap 2 bulan sekali ganti, kenapa ya? Perlu tanya loh itu kalau pembantu mau ganti terus tuh. Atau memang dia nggak kerasan, atau memang kelakuan nyonya dan tuannya yang nggak bikin nggak kerasan. Perlu dicek. Kalau ada orang negur, ada orang nasihati, kalau ada orang ngomongin kita, jangan buru-buru emosi dan marah. Langsung tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa? Ada hal yang buruk dikoreksi dalam hidupku, aku serahkan semuanya. Tapi kalau orang kedagingan marah loh, nggak terima loh. Memang siapa kamu ngomongin saya? Hah? Kamu nggak tahu saya siapa ya? Langsung tepuk dada dan membanggakan diri. Orang model kayak begini, waduh. Dari tahun ke tahun dia akan tetap menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus baru lahir aja, orang-orang Majus kasih persembahan. Yesus itu kaya raya loh. Yesus itu nggak miskin. Dia lahir di palungan itu bukan karena dia nggak punya duit. Karena zaman itu lagi ada sensus, semua penginapan penuh. Karena udah kebelet, akhirnya di palungan. Setelah lahir pun kan dikasih korban persembahan, kan mahal kan. Emas, kemenyan dan mur itu kan komoditas yang mahal zaman itu kan. Kalau hari ini apa? Ibu-ibu tahu tuh. Mungkin Mercy, BMW, Porsche ya. Louis Vuitton, Hermes, itu kayak gitu-gitu lah, barang mahal. Itu barang mahal. Kita punya Yesus, itu Yesus yang kaya, sangat mahal, dan dia sangat kaya sekali. Jangan dikira orang Majus hanya 3, kucuruk. Gimana orang Majus 3? Wong Herodes saja ketakutan. Ini jangan-jangan memberontak, ini gerombolan rame-rame. Orang Yesus lahir aja orang kasih persembahan yang terbaik. Tuhan hari ini minta hidupmu jadi korban persembahan. Tuhan itu sebenarnya nggak mau minta duitmu. Tuhan minta hatimu dulu. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu jadi korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Makanya setiap orang itu, mau orang kenal Tuhan atau orang nggak kenal Tuhan, mau orang beragama atau nggak beragama, mau orang beragama seberang atau beragama sebelah, semua manusia, semua yang diciptakan ini punya kecenderungan pingin dekat dengan Sang Maha Pencipta. Benar orang? Makanya ada lahir namanya agama. Orang pingin ngalami Tuhan, pingin kenal Tuhan, tapi nggak pernah ketemu Tuhan, malah ketemu setan. Bagaimana orang ketahuan ketemu setan? Lihat aja kelakuannya. Orang yang nyembah setan, kelakuannya seperti setan. Orang yang nyembah Tuhan, kelakuannya seperti Tuhan. Kepada siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama seperti dia. Kita bergaul dengan orang baik, kita akan jadi orang baik. Kita bergaul dengan pencemooh, tukang kritik pemerintahan ini. Lama-lama kita ikut kritik loh. Kita bergaul dengan tukang gosip, lama-lama kita juga akan jadi ketepa, jadi tukang gosip. Karena Alkitab ngomong kan, pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik, merusak kebiasaan yang baik. Kepada siapa kita bergaul? Kita bergaul dengan Tuhan, setiap hari kelakuanmu persis seperti Tuhan. Orang akan melihat Tuhan manifestasi dalam hidupmu. Orang dekat kamu akan nyaman dan tenang, karena Allah pencipta langit dan bumi manifestasi melalui hidupmu dan jadi berkat. Tuhan mau hatimu. Katakan Tuhan mau hati kita. Sebentar lagi makan, sebentar lagi makan. Please ikuti saya. Tuhan mau hati saya jadi korban yang berkenan. Kalau pendeta mau duitmu, tapi Tuhan mau hatimu. Ketika hati kita persembahkan buat dia, kita belajar mati daging, pikul salib sangkal diri. Tambah hari hidup kita akan tambah berubah. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Orang yang berjalan ikut sama Tuhan itu begini. Orang yang berjalan sama Tuhan setiap hari. Hari ini kita berjalan dalam kekudusan. Besok kita berjalan dalam kekudusan. Besok berjalan dalam kekudusan. Besok berjalan dalam kekudusan. Terus naik nggak kira-kira? Terus orang berdoa setiap hari. Hari ini berdoa, mungkin baru latihan doa 5 menit udah bingung. Besok ditambahin lagi 10 menit, besok ditambahin lagi 15 menit, terus ditambahin terus. Lama-lama hidupmu berubah. Setiap hari belajar firman.
belajar kontrol, mengendalikan diri, menaklukkan diri pada firman. Makanya belajar firman, harus firman. Ini lama-lama karaktermu berubah hari demi hari, step by step berubah. Kira-kira dampaknya gede nggak? Harusnya orang ikut Tuhan itu powerful, bener nggak? Ininya dagingnya harus dimatikan. Ini harus ditaklukkan sama firman. Ikut Tuhan harus menaklukkan ini. Ini kalau nggak ditaklukkan, ini yang mengendalikan, ini yang ngontrol. Makanya tidak heran ada orang Kristen yang bertahun-tahun kelakuannya tambah buruk kan? Kenapa? Ini yang ngontrol. Emosian. Baru sih datang gereja, nyembah Tuhan, mobil dipotong sedikit marah, teriak-teriak histeris. Sampai rumah, apalah belum tempat, pembantu diomel-omelin. Sopir tukang kasbon, ada sopir tukang kasbon kan, marah-marah. Itu hari-hari ya. Kita harus bisa mengendalikan nih. Semakin kita bisa mengendalikan setiap hari kita belajar kontrol dan mengendalikan ini. Kira-kira hidupku tambah berubah? Berubah. Selama ini berubah bang. Selama ini ada perubahan. Beberapa orang nggak mengalami perubahan. Tetap ngeyel, tetap ngamuan, tetap emosian, tetap keras kepala, tetap benarnya sendiri, tetap kepahitan, nggak mau ngampuni, egonya tinggi, benarnya sendiri. Kira-kira beda dengan orang yang berubah tadi nggak? Beda. Berjalan sama Tuhan itu seperti itu. Setiap hari berjalan sama Tuhan, kita akan dibawa dari level satu pada level yang lain. Amin. Dagingnya lama-lama hilang, mati. Jalan sama Tuhan. Dulunya keras kepala. Saya dengar kesaksian banyak sekali orang yang diubahkan Tuhan itu. Dulunya emosinya meledak-ledak, sekarang bisa mengendalikan diri. Dulunya kerjaannya ribut sama suami istri, sekarang lebih mesra lagi. Kenapa? Dia mengambil keputusan untuk berubah, hari demi hari berjalan bersama Tuhan. Kekristenanmu, ikut Yesus itu harus seperti itu. Ikut Tuhan itu seperti itu. Mungkin ada orang di sini nggak percaya Tuhan. Dengerin baik-baik. Tetap engkau butuh sumber kuasa yang menjamin hidupmu di masa yang akan datang. Kita tuh butuh Allah, kuasa, otoritas yang menaungi hidup kita. Apapun itu namanya. Kita tuh butuh sesuatu yang powerful yang mengcover hidup kita. Betul apa enggak? Sampai hari ini. Dan itu hanya ada pada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia ada dalam hatimu, dia ada dalam hidupmu, Tuhan akan bawa hidupmu tambah hari tambah berubah menjadi serupa segambar dengan dia, mencapai destinasi dia. Suatu hari kita akan sama-sama didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Hai hambaku yang baik, silakan masuk perjamuan kami anak domba. Kita kan pingin seperti itu kan? Kita pingin kan seperti itu? Atau enyang kok, pembuat kejahatan gue gak kenal kok. Di mana retak dan retak gigi ada. Loh Tuhan, aku udah bikin mujizat loh. Aku udah melayani, aku udah kasih persembahan, aku udah berusaha sama orang yang nyebelin aku. Tapi kamu, aku gak kenal kamu. Karena kau melakukan kehendakku. Kita mau didapat menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan kan? Menjadi orang yang berubah kan? Benar gak? Siapa yang pingin disayang anaknya? Semuanya pingin disayang anaknya kan? Disayang cucunya. Yang gak punya suami jangan minta disayang suami ya. Nanti minta disayang suami orang lain gak boleh. Siapa ibu-ibu yang pengen disayang suamimu? Semua kepingin lah. Tapi di belakang nggak ada reaksinya. Siapa yang ingin disayang suamimu? Sekarang pertanyaannya begini, bagus itu. Bagaimana supaya bisa disayang suamimu? Siapa di sini yang ingin merubah pasangan hidupnya seperti Tuhan? Dan ternyata kita pingin pasangan hidup kita itu berubah seperti Tuhan, nggak taunya malah kelakuannya seperti Yudas. Pingin suaminya berubah seperti yang kita mau, seperti yang kita inginin, tapi kelakuannya tambah bejat. Berapa banyak orang yang begitu? Nggak ada sih, kayaknya di sini keluarganya harmonis semua. Dengar ibu, pingin suamimu berubah, jangan berusaha merubah suamimu. Kita jangan pernah berusaha merubah orang lain loh ya. Semakin kita berusaha merubah orang lain, sampai matamu biru, rambutmu jadi merah semuanya, itu pasanganmu tidak akan pernah berubah. Engkau akan kecewa dan sakit hati. Kita nggak dipanggil untuk merubah orang lain, tapi kita dipanggil untuk merubah diri kita sendiri.
Tapi kita ingin mengharapkan orang lain seperti yang kita mau. Benar nggak? Berapa banyak kita ini kadang seringkali sakit hati, jengkel, marah, kecewa. Pernah ngalami itu nggak? Pernah nggak? Kenapa kita kecewa, jengkel, dan marah? Karena kita mengharapkan orang lain melakukan seperti yang kita mau. Ternyata tidak didapatin orang itu melakukan seperti yang kita mau. Kita jengkel, marah. Lah ngapain kita jengkel dan marah? Kita mamsal bodoh lah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Karena apa? Mendapatin orang lain melakukan seperti yang tidak kita mau. Yang kita mau ternyata dia lakukan nggak seperti yang kita mau. Kita berubah dahulu menjadi sama seperti Tuhan, baru orang lain dirubah. Saya kasih kesaksian. Saya nikah udah hampir 20 tahun. Istri saya itu karena dia sangat tertib, kudus, suci, tak bercacat celah. Sandal harus di tepatnya. Piring harus rapi. Kalau nggak boleh, nggak ada semut satupun. Kalau ada semut diomel-omelin. Mana ada rumah kayak gitu. Baju harus rapi pokoknya. Dan saya ini kan koboi. Koboi orang besar di jalanan. Awal pernikahan pertama, 6 tahun pernikahan kami itu gegeran kerjaannya berantem. Yang diributi itu nggak apa? Naruh spons cucian piring tidak pada tempatnya itu loh, diributin, bayangin. Naruh sepatu tidak pada tempatnya diributin, bayangin. Menurut kita laki-laki itu hal biasa, taruh begini kan beres loh. Tapi buat perempuan itu menyangkut dunia dan akhirat. Kalau engkau tidak bisa menaruh spons cucian piring pada tempatnya, bagaimana engkau menaruh aku di sampingmu? Loh, apa hubungannya? Hah? Untuk sampai saya ngerti cara berpikirnya istri saya, meski saya berubah loh. Berubah. Gimana nih orang ini, kok antik banget ya? Saya belajar terus 6 tahun. Pernikahan awal-awal itu berdarah-darah. Gara-gara ngeributin hal nggak penting. Tahu nggak sekarang? Kita nggak pernah ribut. Tiap hari jatuh cinta. Serius. Saya bilang sama istri saya, hari ini aku jatuh cinta sama kamu. Hari ini aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Tiap hari, bisa bilang I love sama istri saya. Tiap hari. Dan hidup kita bahagia kok. Oh, kalau setiap hari bilang I love you sama Tuhan, benar makanya. Kita ini nggak akan bisa mencintai Tuhan kalau sama yang kelihatan di depan matamu kamu bisa mencintai. Terutama pasangan hidupmu. Ada yang suaminya menjengkelkan di sini nggak ada ya? Oh, aduh, yes, tos pak, jos, tos. Nah ini baik-baik. Kalau kita nggak bisa mengasihi orang yang menjengkelkan, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kalau kita, ibu baik sama saya baik sama ibu, itu normal, orang dunia bisa lakukan. Betul nggak? Ibu kasih apa makanan, saya bisa kasih makanan baik, balik. Tapi kalau kita ini bertemu dengan orang yang bencekno, kata orang Surabaya, bencekno, jengkelin, nyebelin, nyakitin terus, ngomongnya ketus, kita bisa senyum apa enggak? Kalau kita ikut Tuhan harus bisa. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Terus ternyata beda ya. Kalau kita baik sama orang baik, semua orang bisa lakukan. Orang dunia nggak kenal Tuhan bisa lakukan. Justru karena kita memiliki Tuhan yang memberikan kemampuan kita untuk bersikap baik, makanya kita bisa bersikap baik kepada orang yang menjengkelkan dan menyebalkan. Amin. Termasuk pasanganmu yang menyebalkan, harus bilang I love you. Cintaku engkau luar biasa. Kau dikirim spesial dari surga untuk membentuk hidupku, dan kau aku tetap mencintaimu. Harus ngomong begitu dong. Yes. Jangan malah dengerin. Biasanya kalau orang kesel begini. Biasanya kalau orang kesel begini. Aku tuh nikah sama kamu udah berapa tahun? Aku tuh udah capek. Sudah nikah 20 tahun kamu nggak berubah. Pernah dengar kata-kata seperti itu atau pernah ngomongin kata-kata seperti itu? Halo? Udah lapar ya? Halo? Pernah nggak? Aku tuh udah capek. Aku udah nikah sama kamu bertahun-tahun kok kamu nggak berubah. Pernah ada yang ngomongnya begitu? Dengerin baik-baik. Jangan pernah merubah pasangan. Kita yang harus berubah. Kalau ada orang menjengkelkan, suamimu menjengkelkan, bilang terima kasih aku jadi suami yang baik. Kan kita mau nabur kan. Kalau ada anak-anak yang menyebalkan, mau anak kurang ajar, durhaka, yuk kamu kutukin anakmu, bilang kamu jadi anak yang luar biasa. Yang perlu kita perkatakan itu janji Tuhan, bukan kenyataan. Tapi mata kita untuk melihat kenyataan, diomongin kenyataannya. Padahal kenyataan itu belum janji Tuhan.
Yang kita ngomong itu janji Tuhan. Janji Tuhan atas suamimu jadi apa? Janji Tuhan atas anak-anakmu jadi apa? Itu yang boleh katakan. Kalau anak-anakmu kelakuannya buruk gitu, doain. Stop mulutmu ngomongin buruk. Karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Bikin suamimu berubah, tambah sayang, cintai. Layani yang terbaik. The best yang bisa dilakukan buat suami, lakukan. Termasuk ini 18 plus kan? Kalau yang nggak ada suami gimana? Tahan bertaraf. Nih, dengerin baik-baik ibu-ibu nih, dengerin baik-baik. Belajar melayani suami the best yang bisa dilakukan, termasuk diranjang. Dengerin, karena perempuan banyak nggak ngerti. Karena otaknya laki-laki itu 90% isinya seks. Terus makanya banyak istri nggak bisa melayani suaminya dengan baik. Dipikir ya penting kamu sudah jadi suamiku, aku jadi istriku. Nggak bisa seperti itu. Pernikahan itu perlu dibangun setiap hari kok. Cinta itu perlu ditabur setiap hari kok. Udah bilang hello sama istri terus setiap hari ya. Kak, enggak enak. Mau diapa-apain, semua perempuan tuh pingin selalu dapat perlakuan yang romantis, betul apa enggak? Sekalipun kok dari keturunan dari cungkok sana, tetap hati perempuan tuh pingin disayang suaminya. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Bener. Tapi kalau didapatin suamimu enggak romantis, kamu yang harus belajar memulainya. Ini saya belain suami loh, saya belain istri loh ini loh. Dengerin baik-baik ya. Nah, gimana itu? Jangan pernah berharap pasanganmu berubah seperti yang kamu mau. Kecewa. Sakit hatinya atau Kecewa. Semakin berharap seperti yang kita mau, malah dia nggak berubah. Malah kelakuannya horor. Jadi gimana? Kita yang berubah. Ketika kita berubah, Tuhan urusin suamimu. Ini dengerin baik-baik nih. Kalau kita ini dekat sama Tuhan, kita ini kan bergaul setiap hari dengan Tuhan. Kalau ibu bergaul sama ibu Devi, dia telepon, dengar suaranya kan? Bener nggak? Wah, ibu Devi nih. Atau ibu yang punya suamimu telepon, siapa ini ya? Oh, kurang-kurang dimarah-marahin loh, bener apa nggak? Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita tahu nih, jangan, enggak. Dicek dulu. Saya ada prinsip bagus untuk mencari pasangan yang dari Tuhan atau enggak Tuhan, seperti prinsipnya orang Jawa. Lihat bibit, bobot, bebek. Itu bagus, dicek dulu. Kadang orang kalau jatuh cinta itu kan buta. Cinta itu membutakan, cinta itu melek. Lihat dulu keturunannya. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Yang penting, bangun keintiman dengan Tuhan. Satu, bangun keintimanmu, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Nempel sama Tuhan itu yang lebih penting dari apapun juga. Hati yang nempel sama Tuhan itu hati yang connect dengan Tuhan loh. Connect dengan Tuhan itu bukan datang ibadah. Orang datang ibadah pikirannya bisa kemana-mana kok. Hati yang connect dengan Tuhan itu punya keintiman, membangun komunikasi dengan Tuhan. Itu harus dibangun setiap hari. Kalau kita bangun setiap hari, hidupmu pasti berubah. Pasti berubah. Itu penting. Kalau orang nggak membangun hubungan intim dengan Tuhan, dijamin kelakuannya busuk, jelek, munafik, palsu. Karena fokusnya bukan Tuhan, pada diri sendiri. Penting. Dasar dari semua khotbah yang pengajaran saya dari khotbah saya adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Lebih dari apapun juga. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Berubah. Pikul salib sangkal diri mati daging. Pikul salib mati daging. Sangkal diri. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang di dalammu. Artinya egomu nggak ada. Amarahmu udah nggak ada lagi. Kalau orang mati masih suka marah-marah nggak? Orang mati di peti mati itu marah-marah nggak? Tapi kalau kita ini sering marah-marah berarti perlu mati. Mati daging. Kalau kita mati daging pikul salib sangkal diri, kita akan menjadi orang yang berbeda. Orang bisa menikmati Tuhan melalui hidup. Orang bisa menikmati Tuhan melalui kelakuan. Hidupmu menjadi dampak bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ujungnya kita akan mencapai destinasi ilahi. Amin. Fokus kita sama Tuhan. Fokus hati kita nih sama Tuhan.
Ini penting sekali. Amin. Daud makan banyak kan, sebentar lagi makan kita. Amin. Bangkit berdiri, kita berdoa. Dari setengah jam jadi sejam loh ini. Oh, mulianya hadirat. Tutup matamu, kita sembah Tuhan sebentar. Makasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita sebelum selesai kita perjamuan kudus dulu. Oke.